Benar Tuhan, anugerah-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini, kami boleh bernafas sampai hari ini, kami boleh berdiri sampai hari ini, kami boleh beribadah sampai hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan iman, kalau anugerah Tuhan tetap nyata sampai hari ini dalam kehidupan kami. Artinya sampai akhir kehidupan kami, sampai masa tua kami, sampai putih rambut kami. Kau Tuhan yang tetap menganugerahkan hal luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami diberkati. Kami percaya anak cucu kami semuanya pasti diberkati. Bahkan pekerjaan bisnis kami semuanya pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan di tempat ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung live streaming Tuhan. Kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami, sorak-sorai kami kepada-Mu. Kami doa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kami tahu, yang kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat-Mu tercurah. Di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan, jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Hamba-Mu yang kepercayakan Tuhan saat sore malam hari menyampaikan firman kami, doa urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Tanpa urapan-Mu hamba gak bisa apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya ketika ada urapan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa menjadi luar biasa. Untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami doa kiranya Tuhan hamba semakin kecil, kalau Tuhan saja yang semakin besar. Sehingga benar-benar apa yang kami kerjakan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami doa apapun yang disampaikan bukan berdasarkan hikmat hamba yang terbatas. Tapi benar-benar semuanya adalah berasal dari isi hati Tuhan yang paling dalam. Karena yang kami tahu isi hati Tuhan pasti memberkati, pasti memerdekakan setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk terima berkat firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, choir, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama saudara berikan senyuman, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Senang bisa jumpa saudara sore malam hari ini. Puji Tuhan, hari ini sore ini saudara lebih cerah daripada minggu lalu saudara. Saudara semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah lu buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja, yuk yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang enggak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Yuk sama-sama yang bawa Alkitab boleh diangkat. Alkifon juga boleh. Yang enggak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita membuka Alkitab kita saudara, Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Lukas pasalnya yang ke-1 kita akan baca ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38. Nanti kita akan baca bergantian saudara. Saya akan baca ayatnya yang ke-26, saudara 27 kita gantian. Nanti kita akan baca sama-sama ayatnya yang ke-38. Lukas pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-26 sampai 38. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk, di situ diberi judul apa?
Ayatnya yang ke-26 sampai 38 diberi judul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27 silakan. Ayat yang ke-28 dikatakan apa? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29. Ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat yang ke-31. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ayat yang ke-33, silakan. "34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami." Ayat yang 35. Ayatnya yang ke-36 dikatakan apa di sana? "Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." 37. Ayat 38 kita baca sama-sama. 3, ya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema khotbah saya hari ini saudara, boleh munculkan di layar. Kalau saudara follow Instagram, Facebook saya sudah lihat. Hari ini saya ingin bicara tentang lessons from Mary, the mother of Jesus. Atau pelajaran dari Maria, ibu Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, dalam kisah perjalanan Tuhan Yesus di dunia saudara, Maria adalah salah satu tokoh yang sangat penting saudara. Bahkan di bulan Desember ini kita merayakan Natal, dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus, Maria ada dalam posisi yang sangat vital di dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus saudara. Dan ketika saya pelajari lebih dalam saudara, Maria ini adalah pribadi yang luar biasa. Maria adalah pribadi yang dipilih Tuhan Allah untuk yang namanya tempat di mana pribadi juru selamat itu akan lahir saudara. Dan saya pelajari kisah seorang Maria dari ibu Yesus ini saudara. Saya mau bilang saudara, banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga, banyak sekali pelajaran-pelajaran penting, banyak sekali hal-hal luar biasa yang dapat kita ambil, kita jadikan pelajaran, kita jadikan dasar dalam menjalani kehidupan kita saudara. Yang pertama, apa pelajaran dari sosok seorang Maria? Itu akan menjadi pembahasan kita hari ini. Apa pelajaran dari sosok seorang Maria ibu Yesus? Yang pertama boleh kita lihat ayat 38 tadi. Ayat 38 boleh munculkan di layar. Ayatnya yang ke-38. Boleh munculkan ayat yang ke-38. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Langsung sama-sama kita baca. 3, ya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah," jadilah menurut apa? Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau kita lihat ayat ini saudara, memang secara garis besar yang nampak adalah bicara tentang yang namanya ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan. Amin. Tetapi kalau kita masuk lebih dalam saudara, di dalam ketaatannya itu saudara sangat terlihat adanya sikap. Boleh munculkan poin yang pertama. Sikap dari seorang Maria adalah sikap rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, rela berkorban untuk Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, rela berkorban. Amin. Kenapa saya bilang begitu saudara? Karena ketika malaikat datang sama Maria mengabarkan. Nanti tolong diedit ya, biar nggak malu-malu. Mengabarkan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Saya mau bilang saudara, pasti pikiran Maria bergejolak, pasti hatinya bergejolak. Kenapa? Kenapa bisa begitu saudara? Karena saya mau bilang saudara, ini bukan satu hal yang main-main saudara. Pada masa itu saudara, seandainya ketika itu dikabarkan, bisa saya bayangkan yang ada dalam hati dan pikiran Maria bergejolak apa? Bahwa ketika dia mengalami itu, kelahiran dari Roh Kudus itu saudara, mengandung dari Roh Kudus. Saya mau bilang saudara, dia bisa kehilangan segalanya. Dia
bisa kehilangan yang namanya nama baiknya. Dia bisa kehilangan yang namanya hubungan cintanya. Dia bisa kehilangan yang namanya nyawanya, saudara. Karena saya mau bilang, saudara, orang kalau misalnya sampai hamil di luar nikah, saya mau bilang, saudara, zaman dulu sama zaman sekarang sama. Udah ada ibu-ibu kepo yang suka gosipin orang, saudara. Betul, pada masa itu juga pasti ada ibu-ibu komplek yang dikit. Betul, apalagi nggak usah jauh-jauh, kita aja zaman sekarang kan, kalau ada yang nikah, tiba-tiba bisa muncul tim penghitung kapan nikah, kapan lahir, kapan hamil. Iya, nggak usah, tapi di sini nggak ada, di Puri ada. Iya, kalau ada orang menikah itu pasti langsung dihitung. Oh dia nikahnya tanggal segini, itu 7 bulan, jina. Ini yang ketawa-ketawa pelaku atau bagaimana? Iya, saya mau bilang saudara, betul. Saya mau bilang saudara, itu pasti. Ini saya percaya. Nanti kalau saya nikah juga pasti begitu, saudara. Pasti ada yang, oh ini. Pendeta Marcel nikah tanggal gini. Oh ya, jaga kekudusan gak dia? Ya hitung-hitung. Sorry ya, jaga kekudusan ini. Ampun bang, jago gitu. Saya mau bilang saudara, kalau sampai pada masa itu saudara terjadi, saya mau bilang saudara akan sesuatu yang sangat memalukan. Karena kenapa? Pada masa itu apalagi saudara, yang ada di pikiran Maria, di bayangan saya adalah dia bingung bagaimana harus ngomong sama pasangannya, tunangannya Yusuf. Kalau saudara perhatikan kisah yang namanya secara tradisi, urutan pernikahan itu saudara boleh munculkan. Secara tradisi Yahudi saudara, pernikahan Yahudi dibagi 2 tahap. Yang pertama itu dibilang apa? Kirushin, saudara. Kirushin ini saudara bicara tentang pencucian atau peresmian, saudara. Dan disebut juga erosin dalam bahasa Ibrani, saudara. Nah nanti kalau udah menikah baru namanya nisuin. Susah banget nih, nisuin, saudara. Kalau kita kan di Indonesia sebelum ini ada tahap pacaran dulu, sebelumnya ada lagi tahap PHP dulu. Saya mau bilang saudara, banyak anak muda yang saya layani mengalami program mengalami menjadi korban PHP. Jadi dideketin, diucapin selamat mamam. Iya, sebelum bobo, met bobo ya. Iya. Udah cinta, nggak jadi ditinggalin. Tuh yang ketawa tapi air mata keluar. Pak Pendeta itu aku. Salah sendiri. Jangan berharap sama manusia. Apalagi sama buaya darat. Jadi udah ada pada level itu saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini bukan sesuatu yang main-main saudara. Karena kenapa? Pasti sesuatu yang sangat-sangat bergejolak dalam hati seorang Maria. Karena dia harus ngomong sama tunangannya. Selama mereka pacaran, selama mereka berhubungan. Yang namanya Maria dan Yusuf sungguh-sungguh jaga kekudusan saudara. Tiba-tiba dia harus ngomong bahwa dia bilang, Mas, aku hamil. Oh Tuhan. Ya kan? Itu kan. Mungkin di pikiran seorang Maria ketika dia ngomong sama Yusuf, Mas, aku hamil. Apa? Biar bangun. Ada yang udah, apa itu? Yusuf. Apa? Kamu hamil? Biasa kalau udah di sinetron ini udah jeng, kamera udah pindah-pindah. Betul. Udah jeng. Kita yang nonton sampai capek. Oh Tuhan, mana nih? Nah biasa kalau udah adegan ini, di pojokan ada emak-emak antagonis yang, sudah aku bilang dia itu bukan perempuan baik-baik. Iya kan? Udah gitu. Akhirnya, Yusuf bilang, apa? Kamu hamil? Iya, kita putus. Langsung backsound, ku menangis. Nggak ada lagu lain apa itu. Saya kesel itu. Lagu apa kek? Itu terus, mohon maaf Mbak Rosa. Saya mau bilang saudara, itu pasti sesuatu yang sangat bergejolak. Bahkan gak cuma sampai di situ saudara. Saya mau bilang saudara, menurut tradisi hukum Yahudi pada masa itu, ketika wanita kedapatan berzina, orang boleh merempari dia sampai mati saudara. Wanita yang hamil di luar nikah pasti akan dituduh berzina saudara. Itu kenapa saya mau bilang saudara, ketika Maria terima kabar itu saudara, saya percaya ketika dia
memikirkan itu saudara, saya percaya ada gejolak dalam hatinya saudara. Karena kenapa? Resiko yang dia terima itu sesuatu yang luar biasa saudara. Tapi hebatnya kita belajar. Saya mau bilang saudara, Maria rela berkorban. Sama-sama bilang sama saya, rela berkorban. Amin. Maria, dia rela untuk terima semuanya itu saudara. Dan saya mau bilang saudara, itu baru yang namanya anak Tuhan saudara. Hari-hari dalam kehidupan kita, jadilah orang yang rela berkorban buat Tuhan saudara. Amin. Tapi sayangnya, saya mau bilang saudara, banyak orang hari-hari justru sebaliknya saudara. Bukan berkorban buat Tuhan, tapi malah korbankan Tuhan untuk keinginannya. Bukannya berkorban buat Tuhan, malah korbankan Tuhan untuk jabatannya saudara. Malah korbankan Tuhan untuk apa? Untuk kekayaannya saudara. Saya mau bilang saudara, hati-hati saudara, jangan sampai kau jadi pribadi yang akhirnya mengorbankan Tuhan dalam kehidupanmu, kau jual Tuhan dalam kehidupanmu. Saya bukan hanya bicara tentang orang yang tinggalkan kekristenan hanya karena jabatan, harta, dan lain sebagainya saudara. Tapi saya mau bilang saudara, kekristenan itu bukan hanya bicara tentang agama. Kekristenan bicara tentang bagaimana kehidupanmu. Maksudnya gimana? Sekalipun kau masih Kristen, sekalipun di KTP-mu masih tulisan Kristen, iya, masih ingat kan saya bahas Kristen? Kalau Kristen itu level biasa, kalau udah Kristen, itu udah satu level. Ketika ditanya, opung orang apa? Kristen, itu urat sampai keluar. Itu udah satu level di atas Kristen saudara. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun di KTP-mu masih Kristen, tapi saya mau bilang saudara, kalau dalam kehidupanmu kau tukar harga dirimu hanya karena harta, kau tukar harga dirimu, jati dirimu sebagai anak Tuhan hanya karena jabatan, kau tukar harga dirimu, jati dirimu sebagai anak Tuhan hanya karena cinta, saya mau bilang saudara, kau sementara mengorbankan Tuhan hanya demi segala sesuatu yang tak berharga itu saudara. Mohon maaf saya keras emosi ini saudara. Betul. Banyak orang hari ini masih, aduh Tuhan. Ada orang yang saya kenal saudara, tinggalkan Tuhan hanya karena jabatan saudara. Saya mau bilang, mau sampai kapan sih jabatan itu? Mau sampai kapan jabatan itu saudara? Ada orang tinggalkan Tuhan hanya demi harta. Mau sampai kapan itu harta kau nikmati saudara? Ada lagi, tinggalkan Tuhan hanya karena demi cinta. Hei! Cinta kan, cakep, bukan dia cakep, apa pendeta? Cakepnya itu kau nikmati sampai umur berapa? Paling cakep-cakep, dia bakuat-bakuat, perawatan, manicure, pedicure, paling 60 udah kisut. Iya, betul. Kalau hari ini Pak Pendeta, badannya itu Pak Pendeta, gitar Spanyol. Mau sampai kapan? Paling kasih babi, langsung. Saya mau bilang saudara, saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan pernah tukar Tuhan hanya demi sesuatu yang duniawi. Kenapa? Karena sesuatu yang duniawi itu cuma sementara, amin. Sesuatu yang duniawi itu yang mungkin kau banggakan hari ini. Jabatanmu, kekayaanmu, kepintaranmu, pasanganmu cuma sementara. Mau sampai kapan? Ketika nantinya hanya karena itu kau kehilangan Tuhan. Ketika semuanya hilang, saya mau bilang saudara, akhirnya endingnya kau nggak dapat apa-apa. Itu kenapa saya mau bilang dari mimbar ini saudara, kalau hari ini kau kehilangan Tuhan hanya karena segala sesuatu, saya mau bilang saudara, endingnya kau nggak dapat apa-apa saudara. Tetapi kabar baiknya, kalau kau kehilangan segala sesuatu untuk Tuhan, saya mau bilang janji Tuhan, semuanya pasti ditambahkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Saya belajar dari kehidupan pelayanan Bapak Ibu Gembala Sidang kita saudara. Mereka itu udah orang hebat dulunya saudara. Mereka udah punya bisnis apotik yang cukup luar biasa pada masanya. Tapi saya mau bilang mereka tinggalkan segalanya demi untuk ikut Tuhan saudara. Bapak Gembala Sidang bersama Ibu sampai diperhadapkan pada posisi harus menghadapi hidup dan mati. Tapi rela mereka korbankan, siap untuk itu saudara. Demi apa? Untuk Tuhan. Hasilnya yang kita lihat apa? Sampai hari yang Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan jauh lebih penting. Bilang sama yang ngomong, segalanya pasti ditambahkan dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Yang berikutnya saudara. Yang kedua, saya mencatat di sini saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Maria, ibu Tuhan Yesus. Yang kedua, saya mencatat bicara tentang apa? Bahwa Maria, poinnya tidak menjadi kecewa. Sama-sama bilang sama saya, tidak kecewa. Sama-sama bilang sama saya, tidak menjadi kecewa. Amin. Kalau kita lihat saudara, sekali lagi ketika terima yang namanya kabar sukacita itu saudara, saya percaya saudara, Maria bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa dari apa yang dia terima. Karena kenapa? Ketika malaikat datang, malaikat bilang bahwa yang akan lahir dalam rahimnya itu adalah berasal dari Roh Kudus, adalah putra Allah, adalah yang namanya juru selamat umat manusia. Bahkan saya mau bilang saudara, Alkitab mencatat kata malaikat kepada Maria bahwa yang namanya bayi yang ada di dalam kandungannya itu saudara adalah berasal dari Allah yang akan memiliki yang namanya tahta, mewarisi tahta Daud dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Bahkan coba kita lihat Matius pasalnya yang pertama ayat 23. Matius pertama ayat yang ke-23. Coba kita lihat saudara, yuk yang sudah di sana. Bilang puji Tuhan. 3 ya. Sesungguhnya dan mereka akan sama-sama bilang sama saya, Immanuel yang berarti apa? Allah. Sama-sama bilang sama saya, menyertai. Allah menyertai. Amin. Kalau bicara tentang Allah menyertai, pastikan bicara tentang adanya keamanan. Ketika bicara tentang Allah menyertai, pastikan identik dengan apa? Mungkin di pikiran kita muncul apa? Oh, bicara tentang Tuhan menyediakan segalanya. Oh, bicara tentang apa? Kenyamanan, saudara. Tetapi pada kenyataannya, kalau saudara baca kisahnya, saudara, lagi hamil tua nih. Maria lagi hamil. Tiba-tiba Yusuf datang. Mar. Iya kan? Maria toh. Masa Maria panggilnya Jubaidah? Kan nggak mungkin. Maria Mar. Marcel. Itu saya, salah adegan. Ngapain di sini tempat Maria? Oh iya salah itu. Mar. Iya sayang. Aduh, ini kita harus ke Bethlehem, mau ada sensus. Soalnya, iya kan ada sensus, benar loh. Baca Alkitab nggak sih? Ada. Betul, memang baca. Saudara pikir saya pendeta tipu-tipu apa? Ini banyak yang nonton ini. Harga diri mesti dijaga ini. Mar, katanya mau ada sensus, Mar. Nah, kan Daud kan, Yusuf itu kan keturunan Daud, jadi dia mesti ke Bethlehem untuk disensus di sana. Lagi hamil, saya mau bilang saudara, perjalanan antara Nazaret tempat mereka saat itu untuk ke Bethlehem itu kurang lebih 150 km. Bayangin 150 km lagi hamil tua, nggak ada pesawat, nggak ada kereta, nggak ada Grab. Betul, yang ada keledai paling mentok agak mewah dikit itu naik onta saudara. 150 km, saya aja naik onta 2 jam tulang belakang udah sama mering begini saudara. Sakitnya bukan main. Apalagi ini udah 150 km. Tapi karena wanita ini wanita yang taat, Maria, oke jalan. Ketika sampai di sana, sampai di Bethlehem 150 km. Udah capek banget ini. Udah capek badan, capek hati lagi. 150 km tiba-tiba Yusuf datang. Mar, gak ada kamar. Saya gak bisa ngebayangin kalau Maria ini ada roro wanita-wanita Indonesia. Iya, kalau Maria ini ada roro wanita Indonesia ketika Yusuf bilang, Mar, nggak ada kamar. Apa? Nggak ada kamar. Gue udah jalan, gue udah jalan 150 km. Gue udah jalan 150 km dan sekarang kamu bilang nggak ada kamar. Lu tuh laki-laki bisa jadi laki-laki yang bener nggak sih? Lu bisa nggak sih? 150 km lu pikirin nih, nggak ada kamar. Inisiatif dong. Pakai Oyo ke, pakai Red Doors ke, pakai. Saya tidak disponsori ya. Endorse Oyo silakan boleh. Saya sudah selebgram sekarang. Mar, ini tahun berapa? Oh iya. Inisiatif dong. Nah ini Oyo. Inisiatif Yusuf dia balik. Inisiatif. Mar ada. Nah itu dong baru laki-laki. Tapi kandang hina apa? Kandang? Cup. Biasa kayak gitu wanita-wanita Indonesia kalau udah emosi begitu saudara.
Saya pernah lihat ada ibu-ibu ketika di gereja panggil suaminya, sayang, honey. Ketika di rumah manggilnya, hey. Ketika, adanya kamar ini, apa? Dari tadi gue sabar-sabar sama lu ya. Pokoknya, lo gue N. Saya mau bilang saudara, tetapi hebatnya, saya mau bilang saudara, Maria tidak menjadi kecewa sekalipun apa yang dia dapatkan. Tidak sesuai saudara. Bahkan gak sampai di situ. Habis melahirkan, selesai melahirkan saudara, selesai melahirkan orang Majus datang kasih persembahan. Setelah orang Majus pulang baru mau tidur. Tiba-tiba, cucup lagi. Mar. Tadi malaikat bilang jalan ke Mesir. Karena katanya Herodes bunuh-bunuhin anak 2 tahun ke bawah ke Mesir. Dekat kok. Berapa jauh? 690 kilo. Itu mungkin Maria langsung pulangkan saja. Aku. Saya mau bilang saudara, apa yang diterima oleh Maria itu jauh dari ekspektasinya saudara. Tapi hebatnya tidak sedikit pun Alkitab mencatat Maria menjadi kecewa saudara. Saya mau bilang ikut Tuhan, kadang-kadang apa yang kita terima itu kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan saudara. Ikut Tuhan tuh kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita bayangkan saudara. Ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta katanya ikut Tuhan diberkati Pak Pendeta. Ini kok Pak Pendeta bisnis saya Pak Pendeta masih aja bangkrut Pak Pendeta. Pak Pendeta katanya ikut Tuhan itu diberkati Pak Pendeta. Ini istri saya kok belum dikaruniain anak Pak Pendeta. Pak Pendeta katanya ikut Tuhan ada pemulihan dalam rumah tangga. Ini kok suami saya masih kabur sama kuntilanak Pak Pendeta. Pak Pendeta katanya ikut Tuhan ada pemulihan mujizat Pak Pendeta. Ini 1 bulan penuh gak hilang-hilang. Makanya mandi ibu. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang ikut Tuhan apa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Tapi pesan saya dari mimbar ini, belajar dari kehidupan sosok seorang Maria. Sekalipun apa yang dia terima gak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia tidak menjadi kecewa. Kuncinya apa? Karena Maria tahu, Maria melihat apa yang dia hadapi bukan dari perspektifnya sebagai manusia, tetapi yang dia lihat apa yang dihadapi, apa yang terjadi dari perspektif Allah, dari perspektif Tuhan. Sehingga ketika dia mengalami masa-masa sukar, dia tidak menjadi kecewa karena dia tahu di masa sukar Tuhan bisa bekerja mendatangkan kebaikan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan menjadi kecewa. Bilang sama yang ngomong, ada yang terbaik yang Tuhan siapkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah luar Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, sambil saya pemain musik, kita siap-siap saudara, kita harus cepat. Yang terakhir, yang ketiga, saya mencatat di sini saudara. Yang ketiga, coba kita lihat Alkitab kita saudara, yaitu di kitab Lukas tadi saudara, kita lihat ayat 46 sampai 56, masih di pasal yang pertama. Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke 46 sampai 56 kita akan baca singkat saudara. Nanti saudara juga boleh ngintip-ngintip di ayat sebelumnya saudara tentang kisah ketika Maria datang. Ini jadi kejadian ini saudara masih ketika Maria ada di rumah Elizabeth saudara. Coba kita lihat Alkitab kita. Pemain musik boleh sama-sama siap-siap. Yuk, coba kita lihat Alkitab kita. Lukas pasalnya yang pertama. Saudara boleh lihat di situ saudara ayatnya yang ke 39 ketika Maria di rumah Elizabeth saudara. Kemudian kita lanjut terus ayat 45, ayat 46 kita baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Judulnya apa? Nyanyian 46 sama-sama. 3 ya. Lalu jiwaku memuliakan Tuhan ayat 47. Dan hatiku juru selamatku. Kemudian apa? Sebab kerendahan hambanya sesungguhnya mulai apa? Coba kita lihat bagian 48 bagian awal. 48 bagian awal saudara. 48 di bagian awal dikatakan apa di sana? Sebab ia telah apa? Memperhatikan kerendahan hambanya. Tahan sampai di situ saudara. Saya mau bilang saudara, Maria sudah tahu bahwa yang di dalam kandungannya adalah juru selamat. Maria sudah tahu yang dalam kandungannya itu adalah Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia. Maria sudah tahu ada dalam kandungannya itu adalah sosok yang luar biasa. Tetapi sekalipun dia tahu itu saudara, kita baca ayat yang tadi saudara, Maria tetap memposisikan dirinya dalam kerendahan. Bicara tentang apa? Maria tetap punya kerendahan hati, nggak jadi sombong saudara. Saya mau bilang saudara, di ayat sebelumnya Maria
datang ke rumah Elizabeth. Jadi kejadian nyanyian pujian syukur Maria itu masih terjadi di rumah Elizabeth, saudara. Itu kenapa di bagian terakhir dikatakan, dan Maria tinggal di situ beberapa bulan lamanya, saudara. Nah, ketika ketemu sama Elizabeth, Elizabeth langsung bilang begini, wow, siapakah aku ini sampai ibu dari Tuhanku datang menemui aku. Wow, itu pujian luar biasa, saudara. Ibu dari Tuhanku. Kalau Maria punya kesombongan hati, pasti jadi sombong bukan main. Tetapi ketika kita lihat kisahnya, Maria tetap merespon dengan kerendahan hati. Karena kenapa? Memang Maria punya hati yang, sikap hati yang punya rendah hati, saudara. Padahal kan sebenarnya, kalau ibu-ibu itu kan, kalau lagi punya anak, mohon maaf ya. Kadang-kadang saya nggak tahu, memang mungkin nature-nya begitu ya. Kalau lagi punya anak, suka sekali menyombongkan anaknya. Kalau lagi hamil aja, udah mulai sombong. Kalau lagi di klinik bersalin gitu, lagi hamil-hamil, ibu-ibu hamil duduk. Anak saya ini, tendangan kakinya Lionel Messi. Ibu di samping nggak mau kalah. Anak saya nih Cristiano Ronaldo. Yang ibu paling pojok nggak mau kalah. Anak saya ini tendangan bapaknya ini. Bapaknya sering tendang saya soalnya. Kasihan KDRT ternyata. Kadang-kadang di gereja aja sombong-sombongan, saudara. Ada ibu-ibu gereja di Alam Sutra, bukan sih? Di Alam Sutra. Sombong-sombongin anaknya. Anak saya itu pelayanan singer di gereja, singer. Kalau dia masuk gereja orang bilang, wow, pelayan Tuhan. Ibu satu gak mau kalah, anak saya pendeta. PENDTA, pendeta. Kalau dia masuk, bukan cuma pelayan Tuhan dipanggil apa? Hamba Tuhan. Ibu ketiga diam-diam, anak saya cuma jemaat. Tapi dia itu model tinggi, berotot, six pack, mukanya kayak opa-opa Lee Min Ho. Kalau dia masuk gereja orang bilang, oh Tuhan. Banyak wajah-wajah wanita-wanita yang ke gereja cuma mau cari itu. Opa-opa Lee Min Ho. Iya, biasa saya kalau gitu saya suka pancing. Siapa yang masih jomblo? Angkut tangan sambil jadi. Roh-roh jomblo ngenes itu. Tapi Maria nggak sombong. Bahkan kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus usia 12 tahun. Ketika jalan keluarga besar mau pulang. Tiba-tiba hilang Tuhan Yesus, di mana ini? Nyari-nyari susah, zaman dulu nyari susah loh, nggak kayak zaman sekarang. Kalau ada yang hilang, langsung ke meja resepsionis. Dung 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 dung. Ucok, di mana Ucok? Ditunggu mama di pintu resepsionis. Iya kan, kalau zaman sekarang gitu kan. Tung tung tung, maaf, kepencet. Tung dung dung dung, maaf, kepencet lagi. Tung tung tung, rusak ini. Zaman itu receh pecah aja. Zaman itu susah. Akhirnya apa? Panas-panas, nyari-nyari susah ketemu di Bait Allah. Ketika bilang, kenapa kamu ada di sini? Jawab Tuhan Yesus apa? Kenapa kamu mencari aku? Tidakkah bisa aku berada di rumah Bapakku? Puji Tuhan, Maria orang Yahudi. Kalau Maria ada Roro, Mama Manado, Ambon, Batak, Papua. Buat apa kamu mencari? Mama so cari-cari dari tadi ngana Mama so cari-cari Ngana ngomong begitu, ngana mama gosorica, ngana punya mulut itu. Sini mama. Puji Tuhan. Yusuf itu, Maria, dia sama yang Yusuf, orang sana. Tapi saya mau bilang saudara, setelah Tuhan Yesus ngomong gitu, Maria nggak komplain, malah Maria apa? Pikirkan itu saudara, renungkan itu dalam hati. Tetap punya apa? Kerendahan hati. Bahkan anak-anaknya dididik benar-benar dalam kerendahan hati. Yakobus, kalau saudara baca kitab yang ditulis, di bagian awal dikatakan bahwa aku adalah Yakobus, hamba Tuhan. Tidak mengatakan saudara kandung, tapi dia memposisikan sebagai hamba. Artinya apa? Bukan cuma Maria yang rendah hati, tapi anak-anaknya juga dididik dalam kerendahan hati saudara. Saya mau bilang, ini hal yang simpel saudara, tetapi kadang-kadang sering kita lupakan dalam kehidupan kita. Banyak orang hari-hari saudara suka lupa diri untuk apa? Untuk punya kerendahan hati. Gampang sekali untuk jadi sombong saudara.
Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan sangat membenci kesombongan. Bahkan dalam bahasa aslinya menggunakan kata Tuhan mengadakan perlawanan sama orang yang tinggi hati saudara. Udahlah ngapain sih mau sombong? Hari-hari ini saudara-saudara mau sombongin apa? Natal ini kita diingatkan bahwa apa? Tuhan yang mulia, Tuhan yang luar biasa turun ke dunia. Bahkan lahir di kandang yang hina. Menyatakan apa? Tuhan sanggup memberikan contoh tentang apa? Kerendahan hati buat saudara dan saya. Bapak Gembala sidang kita kasih contoh apa? Udah sukses masuk ke dalam daerah kumuh untuk bagikan obat. Nggak punya yang namanya kesombongan. Kerendahan hati luar biasa. Nah kita ini saudara, apa yang kita mau sombongkan? Udahlah, saya selalu bilang, saya pernah bahas kan, kita kalau mulai sombong, belajar sama tukang parkir. Tukang parkir sekalipun punya banyak mobil nggak pernah sombong karena dia tahu semuanya cuma titipan. Pak Pendeta lagi serius-serius bikin lucu-lucu, nggak apa-apa. Biar wajah-wajah lagi pikirin Tuhan nanti Natal duit bagaimana, tenang Tuhan pasti berkati, amin. Saya mau bilang ayo, sama-sama bilang sama saya, aku harus rendah hati. Bilang sama kanan kirimu, janji Tuhan, Tuhan akan meninggikan engkau. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita.